Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas lagi untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Nah, seperti yang kita perhatikan ya, untuk saat ini atau pada hari Jumat kemarin tanggal 14 April ya, itu si gold itu sempat retest kembali ke harga 2047 ya. Di sini kalau kita perhatikan 2047. Kemudian dia turun pada malamnya itu ke harga paling rendahnya itu di 1992.5. Jadi memang penurunan ini juga sudah kita bahas ya di channel Telegram Jurnal Trading ID. Di Jumat paginya itu sudah pernah saya posting juga di sana gitu. Jadi memang saya bilang kalau si gold ini sebenarnya juga sudah masuk ke dalam ranah koreksi ya. Cuma secara sentimen pasar itu masih bullish gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, di sini si gold ini itu masih ada trend line. Jadi kalau kalian lihat ini yang warna merah ini atau garis berwarna merah ini adalah trend line-nya si gold itu sendiri. Goldnya ini mau mulai trend line itu dari tanggal 15 Maret ya. Ini ada swing low pertama. Kemudian ini dia retest lagi tanggal 3 April dan ini dia baru retest lagi di tanggal 14 April kemarin gitu. Jadi kalau kita perhatikan ini ada swing low-nya dia yang pertama di sini. Kemudian ini swing high-nya dia, kemudian ini swing low-nya dia lagi, kemudian ini swing high-nya dia, kemudian ini swing low-nya dia, dan ini swing high-nya dia lagi gitu. Oke, kemudian ini dia sedang membentuk swing low-nya lagi nih gitu. Kalau kita perhatikan, dia coba untuk membentuk swing low baru untuk tembus kemana? Tembus ke atas tadi 2047. Karena secara pergerakan untuk tren ya, kalau kita bicara mengenai tren di sini, itu dia masih uptrend untuk si gold ini sendiri gitu. Nah, sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya, kita akan bahas sedikit mengenai DXY nantinya, dan juga kita akan bahas mengenai open interest data dan juga COT data ya, data reportnya dia. Mengenai open interest datanya ya, di sini ada gold sendiri yaitu update-nya sekitar tanggal 14 April 2023 ya, berarti kan Jumat kemarin di update-nya. Dan di sini ada beberapa support resisten ataupun level harga yang harus kita perhatikan dari si open interest data ini. Yang pertama di 1990 ya, kemudian ini ada area supportnya dia ya, berarti kalau dia break dari 1990 dia next supportnya itu yang kuat ada di 1975 gitu. Kemudian kan ini kalau kita perhatikan gold itu di atas 2000 ya, berarti 2000 ini adalah area support dia nih. Kalau kita perhatikan dari semua data yang ada, angka 2000 ini merupakan angka support yang cukup kuat karena yang pertama banyak yang menaruh duitnya di sini dan memang target harga itu di 2000 gitu. Kemudian the next resisten dia, nah ini kan udah di atas 2000 nih, berarti kita berbicara mengenai resisten. Nah, untuk resisten itu ada di 2010, kemudian di 2025 untuk kuatnya gitu. Nah, di sini 2025 memang ini ada resisten yang cukup kuat. Nanti kita coba lihat ya di grafiknya si gold itu sendiri. Oke, itu untuk si goldnya, dan memang 2050 dan 2060 itu masih cukup banyak yang taruh duitnya di sana gitu. Oke, kemudian kalau dari COT data, nah COT data ini kita update di tanggal 11 April 2023 ya. Kalau kita perhatikan di manage money itu ada long, ada short kan. Kalau kita lihat di sini ya. Untuk longnya itu minus 7033 ya, atau 7333. Kemudian untuk shortnya juga minus 1800. Nah, kalau kita perhatikan dari COT data yang kemarin ya, yang pernah kita update bahas di video sebelumnya, itu kan dia surplus ya, atau plus ya di sini long money-nya gitu. Nah, itu kan sebenarnya masih banyak yang taruh duit. Berarti secara sentimen pasar itu juga masih sangat bagus untuk di uptrend gitu. Itu kalau dari si COT data yang kemarin. Tapi kalau untuk COT data yang ini tanggal 11 April kalau kita perhatikan memang minus sih, kurang bagus untuk si gold ya. Dari longnya juga banyak yang menarik duitnya ya, ini artinya banyak investor yang menarik duitnya gitu untuk berinvestasi di gold. Kemudian di shortnya juga minus gitu. Oke, jadi memang mereka posisinya saat ini itu tidak menaruh duit ya, atau mereka sedang dalam aksi taking profit ya, atau take profit. Ya, kalau kita perhatikan memang cukup wajar ya si investor ini mengambil keuntungan atau take profit karena si harga gold ini sudah mereka beli dari harga bawah gitu. Jadi sebelum sampai 2000 pun sekitar 1800 mereka udah terus beli gitu. Jadi di harga 2040 ya, atau di 2047 kemarin ya, pokoknya di sekitar range harga 2000-an itu mereka mulai take profit. Jadi memang ini hal yang wajar gitu. Tapi kalau secara sentimen,
kalau kita perhatikan dari data Amerika yang memang membukukan performa DXY yang kurang bagus selama 1 minggu ke belakang, ya jangankan 1 minggu, 2 minggu ke belakang pun memang kurang memuaskan itu untuk data dari si DXY. Kalau kita perhatikan ya, mulai dari NFP, terus ADP, kemudian hasil Michigan dan sebagainya, itu memang kurang bagus untuk si DXY itu sendiri. PPI juga ya kan. Nah itu memang membukukan bahwa si dolar ini sudah mulai melemah ya, bahkan bisa break dari angka 100 kalau kita lihat ya gitu. Nah jadi memang ini adalah aksi take profit, jadi nggak heran kalau misalkan ini minus 7.000 gitu. Nah secara sentimen gimana sih, karena ini masih masa taking profit untuk si investor ini sendiri, maka sentimen untuk si gold saat ini itu masih biris, karena berdasarkan COT data ini masih biris. Nah tapi kalau dari interest datanya atau open interest heat mapnya ini, itu masih cukup positif ya untuk si gold ini sendiri gitu. Oke. Jadi secara pergerakan harga itu dia masih taking profit atau aksi pengambilan keuntungan untuk si gold ya, tapi secara pergerakan dan sentimen market tuh masih positif ya untuk si gold ini sendiri gitu. Tapi kira-kira bisa nggak sih dia break dari maksudnya break turun ke 2000? Tentu bisa gitu, karena memang masih masa taking profit untuk si gold ini sendiri gitu. Nah kemudian kalau kita sedikit bahas di sini mengenai si DXY, oke, nah di sini DXY kemarin juga kita sudah sempat kirim ya beberapa mapping yang ada support si DXY ini sendiri ke grup Telegram ya, atau si channel Telegram Jurnal Trading ID ini sudah saya sharekan juga ya. Kalau kalian mau lihat tinggal langsung klik linknya aja, link Telegram Jurnal Trading ID. Di sana kita akan update lebih lengkap sih, dan memang lebih aktif di channel Telegram gitu ketimbang di YouTube ataupun di Instagram nantinya gitu. Nah, Instagram ini nanti kita juga akan update gitu loh, update-nya mengenai mapping ya, dan juga nanti mengenai news, mengenai edukasi di Instagram itu sendiri ya kan. Kalau untuk quiz dan memang update yang lebih cepat itu ada di bagian channel Telegram Jurnal Trading ID gitu. Nah kalau untuk YouTube ini kita akan spesial untuk YTSC, kemudian kita akan spesial untuk analisa harian ya kan, dan pembahasan mengenai mapping-mapping yang sudah kita share di channel Telegram gitu. Jadi memang saling melengkapi satu sama lain untuk sistem dari si Jurnal Trading ID ini gitu. Oke, jadi kalau supaya kalian nggak ketinggalan nih, kalian boleh follow aja semuanya, juga linknya sudah ada ya, kita kalian lihat aja di channel Telegram. Untuk link channel Telegram juga ada di setiap deskripsi video di si Jurnal Trading ID ini gitu. Oke. Nah kemudian di sini kita lihat lagi untuk si DXY. Oke, si DXY kemarin kita akan ada share ya, ada di beberapa support level yang saya katakan. Pertama di 101.25, 101.07, dan juga bagian 100.8. Tapi kalau kita lihat si DXY ini berhasil break dari berhasil pullback dari angka 100.8, dan ini adalah area support terakhir dia yang bertahan di atas 100 gitu. Di sini terakhir dia sentuh itu sekitar tanggal 2 Februari 2023. Lalu disentuh lagi di tanggal 14 April 2023 atau Jumat kemarin kalau kita perhatikan gitu. Nah, ini secara tren untuk si DXY memang sejalan dengan data ekonominya dia, yaitu memburuk. Ya di sini kalau kita lihat ini dia downtrend ya untuk si DXY-nya. Jadi masih dalam fase downtrend, minimal dia harus bisa break dari level harga 102.67 di sini kalau kita lihat. Nah, ini baru dia dikatakan uptrend kalau dia bisa breakout dari angka ini. Selama dia belum bisa break sini masih downtrend, bahkan bisa break dia bawa angka 1000 gitu. Bisa main-main lagi ke 90-an gitu untuk si DXY. Nah, sekarang si DXY ini kalau kita lihat ya. Di sini kita mau tarik Fibo. Fibo-nya kita tarik di sini, swing high-nya dia ke swing low dia yang terakhir di sini ke 100 berapa ini kalau kita perhatikan sebentar, di 107.82 ya untuk swing low-nya dia. Kita ngikutin dari ekor candle yang terakhir gitu. Oke. Nah di sini kita akan kelihatan nih batas maksimal dari retracement si DXY. Kalau di sini berdasarkan Fibonacci retracement ya itu ada di sini. Kita carikan angka 5061.8 ya kalau kita lihat di sini. Ini golden ratio-nya si Fibo ya, itu ada di 101.79 sampai 102.28. Jadi memang maksimasi kalau kita lihat di sini untuk masa retracement atau pullback wajarnya dia sebelum dia melanjutkan penurunan ke bawah lagi gitu. Tapi kalau saya rasa sih dia belum akan langsung break dari si level 100.84 ini gitu.
kemungkinan besar sih dia akan coba retest lagi ke angka 102.68 di sini. Nanti dia akan main-main dulu di sini gitu, main-main dulu baru dia lanjut turun naik ke bawah gitu. Jadi memang dia nggak akan bisa langsung breakout, karena memang untuk breakout dari area support kuat itu dia butuh beberapa kali percobaan lagi gitu. Jadi gitu sih kalau untuk si DXY. Tapi secara pergerakan harga, selama dia belum bisa break dari 102.68, dia break dari si golden ratio-nya, itu belum dikatakan trend. Nah begitu dia bisa break dari sini, itu baru uptrend gitu. Itu harus sekali ingat untuk si DXY ini sendiri atau si USD ini sendiri. Nah sekarang kita kembali lagi ke bagian si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Nah, di sini kita lihat dulu. Yang pertama kita perhatikan adalah struktur dari pergerakan harga. Kenapa saya ada tandain ini sebagai swing high, swing low? Ya, yang pertama kita lihat dulu di sini ada di sini ada swing low, kemudian ini dia swing high-nya. Nah, ini kenapa nggak disebut swing high? Padahal kan dia lebih maksudnya dia ada swing low juga di sini kan. Ini kita belum bisa sebut sebagai swing low ataupun swing high karena dia belum bisa break dari swing high yang sebelah sini gitu. Nah, swing low yang ini itu kan dia ada swing high di sini, ya kan? Atau kita lebih tepatnya kita perhatikan di sini ada swing high yang kedua. Berarti yang swing low kan di sini. Nah, ini kan berarti swing low terakhir sebelum dia bisa break dari high yang sebelumnya di level harga 2000 kalau kita perhatikan di sini. Nah, di next ini swing low-nya dia, ya kan? Swing low yang ini tercipta karena ada swing high di sini. Swing high di sini tuh berhasil break dari angka 2030. Oke, di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan dia berusaha untuk membuat swing low baru lagi dan mencoba untuk break dari si 2047 ini gitu. Makanya selama dia bertahan di atas 1988 ini, ya ini juga pernah kita bahas kok untuk level support ini di weekly ya. Jadi selama harga masih bertahan di atas 1988, dia masih akan coba untuk naik terus ke bagian angka 2040 sampai 2070 tertingginya. Jadi kenapa di 2070? Oke, kita coba lihat ke belakang lagi di sini. Nah, di sini kalian pasti ingat di sini kenaikan gold pada tanggal 8 Maret 2022. Oke, di sini si gold ini memang cukup ekstrim naiknya. Ya, kalau kalian ingat ini ya, di sini kenaikan cukup ekstrim itu sampai 2070 dan memang belum ada koreksi sama sekali gitu waktu itu. Nah, ini the next resistennya di sini kalau dia break dari 2047. Mungkin dia akan mampir sedikit di 2050 sampai 2052, ya itu bisa dimanfaatkan untuk short sell. Ya itu short sell banget sih sampai 2047, baru habis itu dia naik lagi ke 2070 gitu. Bisa nggak sih dia break dari 2070 lalu lanjut ke 2100 atau berapa? Tentu masih bisa gitu. Tapi dia butuh waktu gitu, nggak bisa langsung. Nah, ini yang perlu kita perhatikan makanya. Nah, kalau dia mau ambil swing low-nya yang baru lagi di sini ya, atau misalkan dia gagal bertahan di atas 1988, nah ini memang cukup bagus kita untuk hold sell kita di area atas ini. Nah, kalau misalkan mau ambil sell pun ya minimal kita harus bisa dulu nih, lihat dulu dia bisa nggak break dari 1988 ini. Begitu dia break 1988 ini, maka target dia terdekat itu ada di level harga, kita cek di 1 jam. Itu terdekatnya di sini 1975. Oke, 1975. Kemudian ini untuk minor support aja atau minor SNR nya dia 1963 sampai di sini 1950 gitu, 1950. Kemudian ini baru terakhir ke 1936, itu untuk minor supportnya dia. Kalau dia break tadi 1988, tapi kalau selama dia belum bisa break, maka the next resistance yang harus kita perhatikan untuk minor resistance itu di angka saat ini ya, yang dia pullback ini nih di 2006 ya. Kalau kita perhatikan di sini 2006, kemudian ada lagi di 2023 ya. Tapi sebenarnya kalau kalian yang saya perhatikan dan saya bahas waktu itu di channel Telegram di 2015 gitu. Di 2015 ini memang cukup kuat, dia ada breakout zone-nya dia. Jadi memang potensi dia tuh sebenarnya untuk retest ke 2015 ini gitu. Kemudian di 2023 ini berarti tahun ini ya. Oke, tahun ini kalau kita perhatikan ini kenapa disebut sebagai resisten? Yang pertama, ini adalah area breakout zone-nya dia. Untuk si 4 jam. Kalau kita lihat di sini ya. Yang pertama di sini ada 1, kemudian ini 2 ya kan. Nah, ini kan kalau kita lihat dia sempat udah turun terus dia naik lagi ke atas gitu. Maka ini memang jadi area pullback dia yang paling bagus kalau kita perhatikan di sini. Jadi kalau mau kita bikin skenario sell,
Ya maksimal banget kita tunggu di sini, nih paling aman di sini ya. Kalau mau amannya di sini ya, cuma kita hanya bisa short sell di sini gitu. Short sell dengan harapan kita di 2015, 2006 sampai ke 1988. Kalau kita mau hold pun ya usahakan minimal dia harus break dulu turun di 2015. Oke, baru kita pasang nih. Kalau baru kita bisa ambil hold, tapi selama dia belum bisa break di 2015 maka lebih baik ditutup aja ya, karena memang dia akan potensi untuk naik lagi ke 2047. Nah itu kalau misalkan kita mau ambil skenario sell gitu. Tapi kalau kita mau ambil skenario sell sebelum tadi yang sebelum dia break 1988 ya. Nah tapi bisa nggak sih bang kita coba lagi sih, kan biasanya kalian suka tuh, maksudnya kayak ambil koreksi dan sebagainya gitu kan untuk scalper. Nah kita bisa ambil lagi untuk kemungkinan besar tuh di sini di 2039 sampai 2048. Nah jadi memang jangan tunggu di tengah-tengah sini gitu, tapi kalian perhatikan SNR-nya dia ya yang ada di bagian 4 jam ini. Itu sangat penting kalau kalian mau ambil counter trend gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi berdasarkan Fibo. Oke, kalau kita ukur berdasarkan Fibo di sini. Nah, di sini berdasarkan Fibo untuk golden ratio-nya itu atau golden zone-nya itu ada di 250 sama 61.8 kan. Berarti kan ada di 2020 sampai 2027. Makanya saya bilang lebih aman memang di area sini karena masih potensi untuk dia pullback dulu ke 2015 baru dia lanjut naik lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita counter trend pun kita masih ada bahasanya untuk selamatnya pun lebih besar gitu. Nah kalau kita mau lebih barbar ya, tapi saya nggak begitu recommended ya di 2015 gitu. Karena memang ini cukup high risk, tapi kalau misalnya kalian mau ambil nantinya ya kalian minimal perhatikan dulu konfirmasi dari si candle ini begitu. Sama ya kalau kalian mau ambil di 2023 ini kalian harus lihat dulu konfirmasi dari candle. Nah konfirmasi candle udah saya share juga di JTSC, itu kalian bisa lihat untuk playlistnya ada banyak banget di situ. Kalian bisa pelajarin satu-satu baik itu konfirmasi candle sebelum entry, terus SNR, kemudian beberapa teknik trading di situ juga udah saya sharingkan di situ gitu. Jadi kalian tinggal nonton aja, oke? Nah kemudian kalau untuk buy zone ya, kalau untuk buy zone sebenarnya kalau amannya sih 1988 karena ini supportnya dia nih di sini. Kalau untuk high risk ya memang di angka 2000 ya sebenarnya itu nggak direkomendasiin. Kalau saya sih memang cenderung di 1988 dulu gitu, cuma kan belum konfirmasi jadi saya belum ada ambil posisi nantinya gitu. Mungkin nanti begitu harga menyampe, kalau misalkan ada konfirmasi akan saya sharingkan di channel Telegram ya, terutama di premium nantinya akan saya coba konfirmasi di situ untuk ambil entry-nya. Oke, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi kalau untuk targetnya masih dia naik ya kalau untuk secara trend, tapi potensi dia untuk break downtrend itu adalah ketika dia bisa break dari 1988. Berarti selama di atas 1988 dia masih uptrend. Kalau di bawah 1988 dia downtrend gitu. Oke. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si gold hari ini. Ya, semoga penjelasan ini bisa kalian mengerti dengan baik ya. Saya coba berusaha dengan sebaik mungkin ya untuk memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahamin ya. Kalau misalkan kalian pasti punya pandangan yang tidak saya jelaskan ataupun ada perbedaan pandangan, tidak masalah, kalian boleh sharingkan juga kepada saya di kolom komentar video ini ya. Saya akan sangat berterima kasih untuk kalian yang mau sharing dan juga mau berbagi pandangan mengenai si gold ini, dan nantinya dengan berbagi pandangan dan juga diskusi kita bisa saling memperbanyak peluang di dalam market untuk minggu depan. Oke? Terima kasih. Kalau misalnya saya ada salah ataupun ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe channel Junata Trading ID dan bagikan ke teman kalian yang membutuhkannya juga. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.